Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun hujan gerimis, ya, namun tidak lama mengurangi rasa semangat kita. Terlebih lagi yang mengucapkan salam itu merupakan sunnah, tetapi bagi yang menjawab merupakan wajib. Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah yang berkesempatan hadir. Selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Camat Keritang ataupun yang mewakili beserta dengan jajaran. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kota Palu Samarinda ataupun yang mewakili beserta dengan jajaran. Yang terhormat Bapak Ketua BPD, Ketua LPM, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT se-desa Kota Palu Samarinda yang berkesempatan hadir. Selanjutnya yang terhormat kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus masjid dan musala yang berkesempatan hadir pada malam yang pemubarak ini. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hasan Basri Ahmad, yang insya Allah berikan pencerahan kepada kita semua pada malam yang penuh barokah ini beserta dengan ibu. Oleh sebab itu, di sini beliau juga ditemani oleh istri beliau. Untuk itu kami mohon dengan segala hormat untuk ibu daripada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Firahman untuk berdiri sejenak memperlihatkan kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu serta tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Cukup di tempat dulu. Inilah istri beliau yang menemani beliau untuk berdakwah khususnya di Kecamatan Keritang. Terima kasih Ibu. Kemudian juga yang terhormat kepada Ustaz
Ustaz Haji Nasir yang juga ikut mendampingi beliau untuk menyampaikan tausiah pada malam yang baru kali ini. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih. Mari kita sama-sama memuji Allah. Pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bertemu di rumah Allah untuk membahas kalimat Allah, membahas hadis Rasulullah, sejarah Rasulullah berkaitan dengan Maulid. Semoga pertemuan kita yang mendapatkan rahmat, kita membawa oleh pulang menambah iman, menambah ilmu, menambah akhlak, semangat hidup, hati yang bersih, pemikiran yang bersih. Itulah kira-kira target daripada pertemuan malam ini. Syukur kepada panitia yang telah mengundang kami. Biasa mendapat para tokoh, alim ulama, para ustazah, berkhusus kepada Bapak Bapak Khalil dan seluruh undangan. Sebelum saya mulai pencerahan ini, saya ingin sekaligus bertanya kepada Ibu bahwa semangat Maulid ini semangatnya mau mendengarkan ceramah atau semangat makan-makan? Ya, kalau makan-makan banyak makanan di luar ini. Paling tidak makan 30 sudah kenyang. Tapi makanan rohani insya Allah akan kenyang. Ya. Baik. Ya, terima kasih untuk kawan dan teh. Masuk makan sedih. Ya. Ya, mau bicara dulu. 2 menit. Bicara kilo. Apa yang mau bicara sih? Disuruh mau bicara. Kemarin mau bicara, silahkan bicara. Ya. Masih ada mau bicara? Ya. Semangat. Sekali sebulan, sekali setahun ya. Ukur untuk mau bulan, tidak apa-apa. Membahas, ya. Bisa juga mau ikut bulan depan kalau mau. Tapi kelihatan lagi Pak, mungkin kurang semangat ya. Kalau mau tambah bunga-bunga. Baik. Pada kesempatan ini saya temanya ini kurang lebih sama temanya di masjid sebelah ya. Mungkin juga orangnya kurang lebih sama. Menyangkut takwa, menyangkut iman, menyangkut akhlak.
Saya coba bahas dulu surah Yusuf terkait tentang iman, terkait tentang takwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Wa ka'ayyin min ayat, begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak tanda-tanda, miliar tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, baik di langit, dari sang pertama dan seterusnya, matahari, bintang, bulan, semua diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Begitu banyak juga Fir'aun, tanda-tanda kebesaran Allah di bumi. Ada ikan, ada sayur, ada kambing, untuk dipersembahkan pada Allah untuk dinikmati manusia. Begitu banyak yang muruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Saya manusia tidak bisa mengambil pelajaran dan tanda-tanda kebesaran Allah. Hanya orang yang berakal, ulul albab, yang bisa memetik tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika dia memetik, pasti bertambah tauhidnya, bertambah imannya. Kalau saja jemaah sekalian, mari kita memperbaiki iman. Bagaimana? Dasarnya apa? Ini kan ada. Lihat ke bulan. Ya. Oh, kalau begini bulan, ikan akan kurang. Ini. Ya. Kalau orang dulu itu tidak paham mulai Januari, Februari. Dia bahas semua ini, sawah lagi, rajai. Itu lebih bagus orang dulu. Sama kami kalau usul kita. Jadi saya sejak Januari, Februari. Ya. Begitu aja kata Allah Subhanahu wa taala, ini hujan gerimis. Jemaah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini mana banyak pelajari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita akan lahir kecintaan. Perbedaan daripada langit, bumi, gunung, karena memang yang diberi amanah itu adalah gunung, dia tolak, dan amanah itu diterima oleh manusia. Gunung setelah hancur selesai, kambing setelah dipotong selesai pengabdiannya kepada manusia. Matahari setelah hancur selesai memberikan vitamin kepada manusia. Bayangkan kalau tidak ada matahari, dulu orang itu tidak. Ya Allah, bayangkan kalau tidak ada hujan, kering tanah sawit, akhirnya semua menderita, pendapatan berkurang. Jadi bersyukurlah ada hujan. Jangan bilang posisi pakai lagi bawah hujan karena mau cara bagaimana yang membutuhkan hujan. Dari masanya, ya Allah, kalau hujan keras longsor, jangan-jangan di banyak masyarakat yang sholat dalam ini. Ya,
Katanya kalau kemarau banyak keramaian hati. Kenapa? Ya kita saja pasti sekitar itu banyak tidak sembahyang. Itu boleh. Ceramah itu bisa manusia, bisa Allah yang berceramah. Teguran Allah melalui kemarau. Caranya sembahyang selesai. Tidak usah pakai buku. Jadi ulama. Banyak kejadian di Gunung Tembak Hidayat Ulama. Banyak pohon yang ada hidup. Soal tadi hidup semua. Dan dilempar itu. Lo bukan peka. Aduh kayak dari mana lagi begini? Sekarang harus umum. Cuma sekalian. Afaamilu an tatiyahum ghasyah min adzabillah aw tatiyahum sa'ah baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka merasa aman dari azab yang bisa menimpa di setiap saat? Masa tidak aman kok. Pakai bawa tanah, silakan. Kau beriman mau kafir sama bagi saya, tidak mempengaruhi kekuasaan saya sebagai Tuhan. Beda manusia. Ya, kapan dari oleh 5 mundur 3 pasti goyang. Bagi ke masjid, kapan aku mendarahnya pasti goyang. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mau kafir tidak mempengaruhi kesusahan. Allah berkata, Afaamilu ayyatihum ghasyah min adzabillah. Ya Allah, salah satu asap yang pedih, yang paling besar terhadap manusia ketika semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah 3 hari di sini. Saya banyak mengambil pelajaran-pelajaran. Saya suka mengadakan sekali. Baru saat saya seumur hidup saya mengikuti maulid, sementara dari ceramah mereka orang tole. Tidak usah sebut gimana ya, tidak baik. Masa masuk di rumahnya orang tole, rasanya ada asma. Bagaimana menghormati satu buku saja jatuh di lehernya Allah. Ya Allah. Saya memberi masukan juga, kalau makan di masjid sebaiknya kasih dulu plastik di atasnya, ya, apa namanya, ada dulu terpal seperti kalau di Mekah, di Madinah ketika kita buka puasa dihampar dulu plastik sehingga ada sedikit titik yang digulung. Bayangkan masuk rumah Allah, makan terhampur nasi kotor mesti. Lalu makan pada saya surat dia makan pada, lalu makan pada dia sulit lah. Dia makan pada jadi kemisrin tidak apa rasa sampai dengan ya. Mudah-mudahan dalam bantu ya. Mau nggak? Kasih dulu plastik, baru kita makan. Memang bagus maulid kalau malam, karena kalau pagi kita sengaja sampai zuhur, kemungkinan banyak yang pulang. Kita hentikan sebelum zuhur makan, sebagian besar yang pulang daripada sholat zuhur. Ini baru ceramah ini, setengahnya sudah pulang. Jadi semangat tidak atas semangat
sebagai keluarga, kecintaan saya kepada saudara. Oke, selamat datang. Ya. Jemaah saya rahmat subhanahu wa ta'ala. Jadi itu masukan saya untuk warga sini. Besok kalau maulid, hamparkan dulu plastik, baru kasih batu. Apalagi waktu azan, waktu sholat, sebagian mengurus piring. Alhamdulillah. Sholat dulu. Masa lebih penting piring daripada sholat? Utama pendekar kabeh, asal aja gitu loh. Karena sholat apa? Ini baru dibahas ini. Jangan kebudayaan buruk yang kita pertahankan, tidak boleh itu. Ya, menyedihkan. Ini tidak boleh bermain. Dan kita juga dituntut oleh Allah kalau tidak menyampaikan. Ya, di depan bawa sebotol ibu-ibu baru datang ke masjid. Jangan pakai aja seragam, datang tidak bawa talku. Disiplin yang baik. Seragam, tidak supaya. Oke lah, untuk berhalangan. Ya, jadi saya himbau kepada orang besar, orang Bugis Makassar, ya. Ya Pak Tuhan dikata ini kabar dari kabar, ya segini kedua perlu saya sampaikan, dan mereka ada nasi jalan satu biji itu sudah dosa dalam ada makan satu biji, dan kalau perlu makan itu habis, jangan terlalu ambil banyak nasi, lebih banyak campur, habiskan. Itu ada makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai satu biji itu ada berkah sehingga kita makan tidak mempunyai berkah apa. Juga rumah dia terus tuh dia amal karena suka membuang nasi. Orang dulu berteriak, jangan sampai buat nasi rezeki tahun depan semakin berkurang karena kita kalah membuang-buang. Jika kita bahas tentang maulid bagaimana ada makan Rasulullah, kita buat nasi lebih banyak. Siap tahun depan? Ya. Kalau perlu kita tulis, bawa taruh ibu-ibu, bawa 3 ibu-ibu, catat yang berhalangan, yang datang yang tidak sholat tidak usah datang, yang tunduk kepada Allah saja yang kita tunduk. Ya. Belum makan kita, nah itu sastra bencana, bukan bencana. Wajib disampaikan karena kita juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat. Kenapa kembali ada nama kamu? Kau tidak menyampaikan, pasti kita kena. Apalagi kalau kami di sekampung, masa musegannya bisa dipahami dulu. Jadi kalau datang juga maulid mendekati zuhur pulang tidak usah datang. Masa waktu sholat ditinggalkan. Kebiasaan begitu dibawa ke masjid. Jadi pandangan orang kalau perlu 10 yang sholat. Pandion seperti penyakit. Apalagi sholat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Allah, diterima langsung oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita tinggalkan? Sekiranya ini kereta pendidikan diharap semua jamaah dari Kolok ke Masjid Lore, dia masuk banyak lagi menunjukkan. Ya, sekali-sekali begitu. Kalau berani, kalau belum berani ya kamu saja lah. Jemaah saudara Subhanahu. Oleh sebab itu, fa'aminu ayatuhum ghasyiatun min arabil. Apakah manusia merasa aman dari azab kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau terjauh
dan kiamat yang as-sa'ah yang kira terjadi tak disangka-sangka ya sekali. Kul hadhihi sabil ud'u ila Allah ala basiratin aw man tabani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan Muhammad, begitu ada Rasulullah diperintahkan langsung katakan kepada hamba-hamba, kepada umat Muhammad, ya, ada mereka ke jalan ya Allah, ya. Dan orang-orang yang mengikuti Muhammad mengatakan menghasut Allah, dan saya akan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian saudara, inilah gambaran saya ulangi lagi dalam surah Yusuf tentang begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Min ayatin fis samai wal ard yamurruna 'alaiha. Maka mereka juga kadang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak memikirkan pendapatan daripada Allah, lebih banyak memikirkan uang daripada Allah, lebih banyak memikirkan benda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian subhanallah, ini kira-kira tentang kemasaran Allah. Dan silakan bapak-bapak ibu-ibu, silakan sekarang enak belajar. Silakan beli indeks Al-Quran, ketik tentang kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi saya sudah sampaikan, di langit dan di bumi penuh kebesaran Allah. Kenapa itu berbeda? Nah, ya, semua pasti ada maknanya. Apa bedanya itu tubuh dan di luar itu? Dengan pohon beringin ada akarnya yang menjulang ke bawah, dan ada pohonnya rindang ke atas. Ada juga pohon satu kali dicabut akan terangkat. Kata Rasulullah, kalimat thayyibah seperti pohon yang akarnya menjulang ke bawah. Ya. Nah, sebagai prinsip hidup ada dalam, ya, ada dalam apa yang diucapkan hingga diamalkan, ya. Itu bagaikan pohon yang ke bawah. Memang dia ke bawah, memang pohon besar itu hujannya besar karena angin kencang, tapi bisa membawa manfaat kepada orang karena orang bisa berteduh di bawah pohon-pohon yang itu. Sedangkan bumi jalan akarnya di atas, gampang diinjak. Memang tidak mempunyai masalah, tapi gampang diinjak dan rapuh, gampang dicabut akarnya. Itu kalimat-kalimat, bukan kalimat thayyibah, tapi kalimat-kalimat yang tidak membawa nama-nama wahyu dihilangkan. Bicara-bicara kosong, tidak tenang, cetek-cetek berubah. Hari ini biru, besok merah, lusa abu-abu, tergantung keadaan yang menentukan. Dan orang beriman, kalau merah hari merah, sampai kapan? Sampai mati. Dia mau punya diri khas. Oh, kenapa ya? Oh, iya bisa. Bisa itu apa? Kumakai selai-selai itu, kumakai logam itu boleh. Saya tahu. Komitmen istiqomah. Karena sedih, iya. Logam di kamar itu nggak saya ini. Kami malah sampai sedekah, kira-kira begitu. Sudah ada. Dan orang yang istiqomah katanya selalu alaikumul malaikat. Dia dididik oleh malaikat. Dan orang yang mudah berubah, ya, ciri-ciri berubah itu dikelewati oleh iblis. Biasanya pemain partai, biasanya pemain politik, rata-rata begitu orangnya. Ciri-ciri berubah, awal, ya. Tidak semua, ada juga yang baik.
seperti ada mengenai siapa ya? Andi siapa? Andi siapa? Mungkin ketua DPS ini. Ya, Andi Rusmi ayat baik. Itu lalu DPS. Antara kalau lebih untuk bagus. Jemaah Islam Subhanahu. Jadi kira-kira salah satu cara menambah iman, pelajari kebesaran Allah, baik di langit maupun di bumi, dan seluruh ciptaan Allah mengabdi kepada manusia. Ayat dikatakan tadi, ada gambar miliar jumlahnya, warnanya, kita makan tiap hari. Pernah kita merasakan bahwa ini kan ciptaan Allah untuk manusia? Nyamuk bisa dibalik bandingnya. Ikutkan bahwa nyamuk bisa dibalik bandingnya ciptaan pengarah alam. Tetapi memuji Allah ketika makan ikan, bukan masakannya si ayam dipuji. Ingat yang menciptakan ikan, ingat yang menciptakan ayam, ingat yang menciptakan air. Oleh sebab itu tidak dianjurkan adalah fadkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Tinggalkan mengalahkan semua waktu biar merah, ingat Allah. Jadi jangan bersikir di mulut, hati yang bersikir. Jangan pernah putus cinta boleh, tapi putus kepada Allah jangan. Cinta kepada manusia di asal, lo sisi sih, lo sisi cantik karena mau ngalah si cantik sih. Sayang karena Allah, cinta karena Allah, dan benci karena Allah. Begitulah watak yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Tapi insya Allah, ketika kita tunduk kepada Allah, ketika istri tunduk kepada Allah, ketika anak tunduk kepada Allah, maka Allah akan mengikat cinta satu keluarga. Lalu fisola walaha dengan tetap teguh. Itulah cinta sejati yang diikat oleh Allah. Jadi saya tetap menentang konsep Machiavelli, apalagi pelajari dalam ilmu sosial politik. Saya menentang beberapa S3 yang pakar politik yang suka mengatakan bahwa persahabatan itu tergantung kepada kepentingan. Ketika beda partai, ketika beda kepentingan berdua persahabatan, saya bilang itu bohong. Tidak tolak konsep persahabatan yang ketika tunduk kepada Allah tidak akan pernah luntur sampai kiamat. Sama Andri berdapat ini usul tikuna sudah ini selama berusaha tidak akan pernah luntur karena kepentingannya sama memang, yaitu kepentingan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan berubah kecintaan ketika ada mulai durhaka, mulai korupsi, mempengaruhi dan lain sebagainya. Hanya dua, cinta kepada Allah dan musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa paham? Ibu bahagia, tunduklah kepada Allah. Bapak bahagia, tunduklah kepada Allah. Dirilah suami tunduk kepada Allah. Istri doronglah suami tunduk kepada Allah. Pasti sini servisnya, nasunah. Ya, pada dia ini servisnya orang enak. Apalagi mau tidur rumah sembahyang, mau tidur mengaji. Boleh negara mengaji itu mana semua ini? Tega gunanya perhatikan laki-laki tidak sholat. Ya tak, bu, ya. Tidak usah takut. Yang memberi makan kita adalah Allah, bukan suami. Yang memberi makan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suami. Tapi bukan dia beriman. Ya. Ketika Rasulullah tidak ada makanan di rumah, dia mengatakan saya berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Kalau